Yang pertama ada aspek internalnya rasa sakit. Ini yang mempengaruhi sakit, tapi ada dalam diri kita. Sakit itu ternyata bahaya tidak bahaya, gawat atau tidak gawat, aspek variabel yang menentukan banyak. Tidak cuma dari jenis penyakitnya, macam-macam ternyata. Kita lihat variabel internalnya rasa sakit. Yang pertama jelas sifat penyakitnya. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang menular, ada yang bawaan, ada yang turunan, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang sudah terminal, macam-macam. Kalau teman-teman ingin tahu satu-satu apa saja yang dimaksud, ya belajar ilmu kesehatan. Apa bedanya akut sama kronis, cirinya apa sih penyakit bawaan itu, menular atau tidak, ini turunan apa dapat dari pengalaman sehari-hari, ataukah ini penyakit primernya apa sekunder, pusing saya ini memang sakit kepala pusing atau karena penyakit yang lain, atau sudah terminal apa belum ya sakit saya ini. Nah, itu menentukan sakit. Jadi yang jelas variabel internal penyakit yang pertama ya sifatnya penyakit itu sendiri, yang penting itu. Yang kedua jangan lupa persepsi kita terhadap rasa sakit. Ini juga menentukan gawat tidaknya penyakit. Ada yang panik, ada yang serius, ada yang cuek, ada juga yang menikmati. Macam-macam loh. Ya kan? Kadang-kadang teman-teman, apa ada Pak sakit itu menikmati? Loh ada yang mengambil keuntungan dari sakit. Alhamdulillah Pak, badan saya panas. Waktunya presentasi saya sejak kemarin deg-degan mau presentasi. Pagi-pagi badan saya panas. Wah, alhamdulillah ini bisa izin ke dosen ini bahwa saya sakit. Loh itu menikmati. Ada juga orang yang sakit cuek, tidak dirasakan. Ini bahaya. Ada yang panik, padahal cuma perutnya mules sedikit, paniknya luar biasa. Ada yang seperti itu. Hari ini banyak orang yang karena akrab dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan internetnya. Kita kan selama ini mengandalkan Google mencari informasi macam-macam. Kadang-kadang Google ini juga nambah panik kita. Misalnya, kok saya sakit kepala, rasanya kok di bagian belakang kepala. Kan terus teman-teman nanti ke dokter mahal, saya cari dulu aja gejalanya lewat Google. Terus kita buka Google, kita cari penyakit apa sih yang cirinya sakit kepala di bagian belakang. Wah, kita lihat terus Google di sini horor semua. Itu bisa stroke, bisa kanker otak, bisa kita tambah panik. Padahal itu mungkin ya sakit kepala biasa, mungkin kepala kita kurang oksigen atau apa. Tapi gara-gara Google ini terus kita jadi panik, kita mendokteri diri kita sendiri sehingga kita panik. Nah, ini juga penting ternyata persepsi kita terhadap gejala. Jadi sifat penyakit ya penting. Kita ini janjane ngalami penyakit apa toh. Kemudian yang kedua persepsi kita. Lah terus kalau sudah tahu ngalami itu tanggapanmu apa? Dan yang ketiga ya persepsi nanti ditentukan oleh karakter kita sendiri. Ada orang yang memang mudah panik, ada orang yang santai, ada orang yang serius, ada orang yang mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang dia rasakan. Itu karakter. Ini nanti menentukan persepsi. Jadi sakit yang kita rasakan selain nanti ditentukan oleh penyakit ini sendiri, juga ditentukan oleh persepsi kita. Kemarin mungkin teman-teman sempat dengar atau sempat baca berseliweran cerita saat pandemi corona ini terjadi, terus banyak orang dalam tanda petik seolah-olah panik.
Terus ada cerita tentang seorang wali Allah yang ketemu dengan makhluk yang namanya wabah ini. Jadi cerita ini ada memang di salah satu kitab. Seorang wali yang bertemu wabah yang mau masuk kota Damaskus. Jadi wabah ini papasan dengan si wali ini, terus ditanya oleh wali ini, engkau mau kemana? Aku mau ke Damaskus. Sudah saatnya ditakdir Damaskus akan mengalami wabah. Katanya sang wali, ya sudah, monggo, tugasmu memang itu. Tapi saya tanya, kira-kira nanti korbannya berapa? Saya dapat amanat untuk sedikitnya untuk mengambil sekitar 1.000 nyawa dari wabah ini. Akhirnya oleh si wali ya dipersilahkan, waktu itu memang tugasnya. Masuklah wabah itu ke kota Damaskus. Terjadi wabah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun si wabah ini pulang kembali. Ya kok yang dilalah ketemu lagi sama waliullah ini. Ditanya lagi, sudah selesai wabahnya 2 tahun yang lalu? Sudah, ini saya mau pulang. Jadi mengambil 1.000 orang? Ya, jadi saya ambil 1.000 orang. Tapi ternyata yang meninggal 50.000 orang. Loh, kok bisa? Kamu kan cuma bertugas mengambil 1.000 nyawa. Iya, saya ngambilnya 1.000 sebenarnya. Cuma yang 49.000 ini panik. Yang 49.000 ini bingung karepe dhewe, terus jadi sakit, jadi meninggal. Akhirnya ya 50.000. Ini cerita ini kita dengar kemarin ya. Banyak yang menceritakan versi ini. Itu maksudnya apa? Ternyata penyakit itu tidak hanya ditentukan oleh jenis penyakitnya. Sikap kita juga menentukan. Karakter kita terhadap penyakit juga menentukan. Makanya tetap sakit apapun yang kita miliki, cara berpikirnya harus tetap optimis. Itu saya bawa quotes dari Hippocrates yang dikenal dengan filosof Yunani yang concern dengan ranah kesehatan. Kapan-kapan kita gali ya gagasan-gagasan beliau. It's far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Katanya Hippocrates, lebih penting untuk tahu what person the disease has. Orang seperti apa yang ditimpa oleh penyakit, dibandingkan tahu penyakit apa yang menimpa seseorang. Ini seperti penjelasan tadi sebelumnya. Karakter seseorang, sikap seseorang, watak seseorang terhadap penyakitnya itu menentukan juga terhadap, lebih menentukan dibandingkan penyakit apa yang menimpanya. Ini teorinya Hippocrates. Saya ada 1-2 teman yang menurut saya beliau ini sakit. Banyak orang yang menyarankan dia, Pak, mbok check up, mbok dicek, dan macam-macam itu. Tapi beliau ini punya pandangan bahwa saya takut mau ngecek ini. Nanti kalau ketahuan bahwa darah saya tinggi, apa kolesterol saya tinggi, nanti saya drop. Jadi beliau ini takut kalau dia tahu bahwa ternyata dia memang banyak penyakit, terus malah drop, malah tidak bisa aktif, malah mikir penyakit. Akhirnya dia malah takut itu. Ya, ini mungkin ada salahnya di level tertentu juga. Ya ada benarnya, jangan-jangan memang begitu. Sekarang berpikirnya masih positif, pokoknya aku sehat, terus masih bisa beraktivitas. Tapi siapa tahu nanti kalau ternyata setelah dicek malah tahu jadi penyakit, malah kepikiran, malah jadi negatif. Mungkin begitu kan, beliau yang lebih ngerti tentang kondisi mental beliau sendiri. Ya ada juga bahayanya. Jadi hidup itu kan selalu begitu. Harus
tepat mengambil keputusan di titik yang sangat akurat karena meleset sedikit. Seperti tadi, antara manfaat dan bahaya itu kan sama-sama ada. Kalau kita ngambil keputusan yang tidak pas, ya nanti justru keliru jadi bahaya. Tapi katanya Hippocrates tadi ini, jadi penyakit itu berarti apa? Tidak sekedar penyakit apa yang nempel ke kita, tapi lebih penting lagi karakter apa yang kita miliki sehingga berpengaruh terhadap rasa sakit. Jadi disease yang berpengaruh terhadap illness.